الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها وإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम pada khutbah Jum'ah yang lalu saya dengan perantaraan referensi Hazrat Masih Maud alaihissalam yang dalam permulaan khutbah saya telah baca, saya telah memberitahukan bahwa doa itu apa. Dengan perantaraan doa bagaimana manusia seorang itu menjadi tentram dan apa falsafah doa itu dan bagaimana cara untuk memohon dan yakni standar memohon kepada Tuhan itu bagaimana yang hendaknya seorang mukmin lakukan. Pada hakikatnya ruh doa dan falsafah doa Tuhanlah Al-Quranlah yang telah menerangkan, yang Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan mendapat ilmu dari Tuhan telah menerangkan kepada kita secara jelas. Berkenaan dengan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam ada sebagian dan dari sebagian sabda-sabda beliau yang dengan sangat singkat, yang sangat tapi dalam memohon doa dan mengetahui hakikat doa dan cara-cara untuk mohon doa, yang dengan melakukan itu seorang manusia akan mendapatkan kedekatan dengan Tuhan dan akan menjadi orang yang mengetahui akan hakikat doa. Beliau alaihissalam dalam sebuah majlis beliau bersabda bahwa untuk pengabulan doa perlu juga bahwa manusia di dalam dirinya menciptakan perubahan suci. Kalau tidak bisa terhindar dari keburukan atau dia melanggar batas-batas Tuhan, maka di dalam doa itu tidak akan ada pengaruhnya. Dan kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam dari satu tempat bersabda bahwa untuk hubungan dengan Allah perlu kefanaan. Ke setiap saat kita berkali-kali kepada jemaat kita untuk kami mengatakan untuk tegak pada hal ini, karena selama
kalau tidak pemutusan dengan dunia dan kecintaan kepada dunia dingin di hati, maka untuk Tuhan di dalam fitrah semangat alami itu tidak akan terlahir kefanaan, dan tidak sarana-sarana itu, penyebab itu tidak akan tersedia. Jadi fitrat alami lah yang menegakkan hubungan manusia dengan Tuhan dan mendorong mereka untuk itu. Jadi gejolak semangat alami itu secara sempurna itu, dan perhatian kepada Tuhan secara sempurna perlu kita berusaha itu. Jadi akan lahir juga semangat alami. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian beliau bersabda di satu tempat bahwa di dalam doa, yakni manusia ketika mempunyai perhatian, kemungkinan akan lahir adat yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Dan di dalam doa itu pengabulan doa dari Tuhan. Dan semangat dan doa itu pun ada waktunya, sebagaimana pada waktu subuh ada waktu yang khusus. Pada waktu ini secara khusus keistimewaannya itu tidak dapatkan di waktu yang lain. Begitu juga di tempat yang untuk kadang-kadang doa untuk pun ada juga waktu-waktu di mana ada pengabulan dan pengaruhnya. Di dalam setiap pekerjaan pada waktu subuh, ketika manusia bekerja dengan semangat, dan akibatnya pun juga menjadi lebih baik. Tidak seperti orang-orang sekarang yang sepanjang malam dia sampai malam panjang dia duduk di depan internet atau di depan TV atau dalam pekerjaan-pekerjaan dunia dia terlibat, sehingga tidurnya tidak bisa penuh, tidurnya pada waktu malam tidak bisa penuh. Ketika dia bangun pada waktu pagi itu di dalam itu salat pun tidak bagus dan tidak. Jadi bagaimana dia ada berkatnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain juga. Baik itu orang-orang duniawi pun sekalipun, untuk pekerjaan yang terbaik dia berusaha bekerja dengan semangat yang segar, supaya pekerjaan bisa dengan penuh perhatian untuk akan lahir hasil yang baik dari pekerjaan itu. Jadi bersabda beliau bahwa ke arah ini hendaknya dicari juga. Jadi pada apa waktu doa yang terbaik dan kapan kondisi itu terlahir ketika doa itu dikabulkan. Kemudian Hazrat Masih Maud dari setempat bersabda bahwa ini merupakan kasih sayang Tuhan pada orang itu yang dalam keadaan aman dia takut, sehingga seakan-akan orang itu ada dalam musibah. Dan ketika pada saat aman dia tidak melupakan Tuhan, dan maka Allah Subhanahu wa taala pada waktu musibah tidak akan melupakannya. Dan ketika pada waktu aman dia rubah dalam untuk berpoya-poya, dan ketika musibah dia mulai berdoa, maka doa-doanya pun juga tidak akan terkabul. Ketika azab Tuhan itu turun, maka pintu tobat itu menjadi tertutup. Jadi betapa orang itu mujur yang ketika sebelum turun azab Tuhan itu dia sibuk dalam doa dan dia bersedekah, dan untuk dari perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia berusaha untuk mengamalkannya dengan penuh kehormatan, dan dia mencintai makhluk Allah. Dengan amal-amalnya dia perbaiki sebaik mungkin. Inilah orang yang merupakan orang yang mujur. Pohon itu bisa dikenal dari buahnya. Seperti itu juga orang yang buruk dan jahat itu mengenal orang yang buruk pun mudah. Jadi orang yang baik fitratnya itu adalah seperti buah yang manis dan penuh kelezatan. Dengan melihat itu semua orang akan mengatakan bahwa ini adalah buah yang manis. Dan pohon yang dengan melihat buahnya itu orang akan mengetahui bahwa, dan orang yang buruk adalah yang malang, yang dia tidak menunaikan hak Allah dan tidak pula menunaikan hak-hak hamba Allah. Seolah-olah seperti pohon yang pahit dan pohon yang busuk. Jadi ini beberapa kutipan saya kemukakan oleh karena supaya kita dengan hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi bertambah. Jadi supaya kita dalam berdoa cara-caranya itu kita dapat ketahui, supaya
kita ke arah perbaikan terhadap diri kita itu ada perhatian. Dengan melihat perbedaan yang baik dan yang buruk ke arah amal yang soleh, kita ada perhatian. Ke arah doa, kita ada cara yang baik itu kita miliki dan ada perhatian kepada doa, supaya kita termasuk orang-orang yang dia mendapat bagian dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat pun juga dia mendapat bagian, supaya kita dan secara pribadi dan untuk meraih maksud-maksud jemaat itu karunia Allah itu dapat kita raih. Jadi inilah topik yang penting yang orang muslim itu, dan orang muslim itu yang kepada dia telah mengimani pencinta sejati Rasulullah SAW, yang mana imam zaman pada saat ini jadi masih dia beat di tangan Imam Mahdi dan dapat karunia beat di tangan beliau. Mereka dia harus memahami hal itu dan hendaknya mengamalkan akan hal itu supaya menjadi mukmin yang hakiki dan menjadi orang yang mendakwakan iman yang benar. Jadi tidak akan ada perbedaan di antara mereka dengan orang yang tidak beriman, dan siapa yang mengandalkan diri sebagai orang yang beriman, mukmin. Al-Qur'an di berbagai tempat topik doa itu dijelaskan. Kita harus berusaha memahami itu, dan untuk itu sebagaimana setelah katakan bahwa kita perlu melihat dengan pandangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, supaya hikmat doa dan falsafah doa itu dan cara doa itu, dengan memahami itu ke arah doa kita itu ada perhatian. Kita menaruh perhatian ke arah doa, dan tidak hanya sekedar ada perhatian kepada berdoa, tetapi hasil yang baik pun juga kita berusaha untuk berdoa untuk cara yang baik, dan sehingga hasilnya itu menjadi nampak. Karena tanpa itu maksud hidup ini tidak ada sama sekali. Untuk doa yang dapat dikabulkan, manusia perlu menjadikan baik hidupnya. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bahwa kita harus beribadah kepadanya atau kita meminta kepadanya atau tidak. Doa dan sesuai dengan perintah Allah, doa dan doa-doa yang berbuah itu kita yang perlu, bukan Tuhan. Dia tidak memerlukan apa-apa. Oleh karena itu Allah berfirman, dengan dia merintahkan Rasulullah untuk umumkanlah bahwa kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, bahwa ini katakanlah bahwa Tuhanku tidak menghiraukan kamu kalau tidak ada doa dari pihak kamu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa hamba yang sempurna adalah yang memberikan faedah kepada orang lain. Tetapi di dalam ayat ini ada juga hak lain, jadi dijelaskan lagi bahwa katakanlah kepada orang-orang itu bahwa kalau kalian tidak menyeru Tuhan itu, maka Tuhanku tidak akan menghiraukan kamu apa yang dihiraukan terhadap kamu. Dan bersabda bahwa, atau dapat dikatakan pula bahwa dia menghiraukan orang yang berdoa, dan orang yang beribadah kepadanya itu yang dia hiraukan. Jadi dia perhatikan. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengikat ikatan dengan Tuhan dan ingin menyuruh Tuhan untuk menyempurnakan maksud kita, dan kita ingin melihat kehancuran musuh, kegagalan musuh, maka kita harus ada perhatian menjadi seorang hamba yang beribadah, dan kita berusaha ke arah beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan setiap orang di antara kita menjadi seorang penyembah yang sejati,
supaya dari akibat buruk para musuh itu dapat kita lihat. Dewasa ini, akibat buruk para musuh itu kita bisa saksikan. Hari dewasa ini, para musuh yang sangat benci kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, keirian dan kemarahan sedemikian rupa meningkatnya sehingga tidak ada puncaknya. Pada khususnya di Pakistan dan di berbagai tempat di Hindustan juga, atau ada pengaruh-pengaruhnya dari kalangan umat Islam dan di kampung-kampung yang kecil, dan kebencian mereka zahirkan dalam berbagai corak. Di Pakistan, para mullah dan yang menganggap dirinya para ulama, tidak ada kesempatan yang mereka tinggalkan ketika untuk menentang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sangat hina dan gerakan-gerakan yang sangat hina yang mereka perlihatkan kepada hati orang-orang Ahmadi untuk menyakitinya, itu mereka terus cari cara. Orang-orang Ahmadi, kecintaan mereka kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan kesetiaan mereka kepada Hazrat Masih Maud, oleh karena itu mereka setia karena mereka beliau merupakan pencinta sejati dari Rasulullah SAW. Inilah dosa mereka. Jadi kesetiaan orang-orang Ahmadi karena mereka mencintai itu, ada ikatan kecintaannya, karena pada zaman ini pencinta Muhammad SAW yang sejati adalah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lah yang telah menanamkan itu dalam diri kita. Kita mencintai Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, oleh karena itu kita mencintai karena tauhid yang hakiki dan pemahamannya itu Hazrat Masih Maud kita dapatkan dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi orang-orang yang akibat permusuhan terhadap beliau, mereka melanggar batas, dan maka untuk melawan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyeru tauhid ilahi, dan jadi adalah menjadi dengan orang yang menyeru Tuhan. Jadi adalah dengan hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat setia dengan para hambanya yang sejati. Sangat memperhatikan hambanya yang sadar. Jadi lebih dari Hazrat Maud tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Tuhan yang lebih dari beliau. Pada saat yang lampau pun juga kita melihat akibat buruk dari para musuh, dan dewasa ini pun kita melihat itu. Di Pakistan berbagai peristiwa yang terjadi, dan itu terjadi bahwa orang-orang yang mencaci maki Masih Maud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan berbagai cara mencengkeram mereka, dan banyak sekali di antara mereka yang menjadi ibrat, dan mereka menjadi ibrat bagi yang lain, dan orang yang melihat pun melihat bahwa, dan di berbagai tempat tentu kita peristiwa-peristiwa itu tentu tidak kita ambil, di mana orang yang mencaci maki dan menzalimi orang-orang Ahmadi, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mencengkeram mereka, tidak meninggalkan mereka, tidak menghukum Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Jadi orang-orang yang saleh dan yang dengan tidak hanya sekedar tuduhan, bahkan dalam dosa, bahkan orang-orang mereka itu sendiri yang mereka anggap hamil, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan mereka itu dihinakan lalu dikeluarkan dari tempatnya, dari daerahnya. Atau terjadi juga dengan orang-orang itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam corak yang lain itu Allah memperlihatkan pemandangan kehinaan mereka, di mana orang-orang yang mengikutinya dijadikan malu dan iman orang Ahmadi menjadi kuat. Jadi sedemikian rupa gerakan-gerakan yang mereka tuduhkan kepada Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang mereka mencaci maki Hazrat Masih Maud, peristiwa-peristiwa yang disebutkan yang kadang-kadang ada di surat kabar juga, bahwa
Jadi saya tidak bisa menjelaskan itu di sini bahwa betapa jahatnya amal mereka dan betapa perlakuan zalim mereka terhadap jemaah. Jadi kebanyakan masyarakat itu atau jadi mereka ini saya berbicara mengenai Pakistan, atau mereka itu takut, begitu juga di sebagian daerah di Hindustan dengan melihat semua ini, namun mereka pun juga tidak bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang menganggap dirinya simpati kepada Islam. Jadi kehinaan mereka dan apa yang terjadi terhadap mereka ini adalah akibat dari permusuhan terhadap wujud pilihan Tuhan, dan mereka itu menjadi contoh, menjadi ibrat. Tetapi jadi di berbagai belahan dunia yang lain pun juga, sebagaimana saya katakan di Afrika juga ada permusuhan ketika orang-orang Islam ketika melihat keadaan ulama yang jahat ini, yang buruk ini, maka mereka itu datang kepada Ahmadiyah, dan banyak sekali kawasan-kawasan yang jemaat Ahmadiyah itu berkembang itu adalah akibat ini. Jadi mereka mengenal Ahmadiyah lewat itu. Terjadi keberanian di kalangan mereka bahwa mereka dengan gerakan para ulamanya itu mereka dapat ambil pelajaran dan mereka dapat mencari kebenaran. Walhasil saya ingin katakan kepada orang Ahmadi bahwa para penentang Ahmadiyah, jadi gerakan-gerakan mereka, jangan khawatir dengan gerakan mereka dan kebencian mereka. Ada beberapa orang Ahmadi menulis kepada saya bahwa di tempat kami Hazrat Masih sedemikian rupa kerasnya perlawan terhadap Ahmadiyah dan sedemikian rupa kerasnya sehingga musuh setiap gerakan itu dia lakukan, dan gambar Hazrat Masih Maud itu dia koyak-koyak, dan gambar itu bersama gambar itu dengan mengatakan kata-kata yang kotor, dia menjadikan hati kita menjadi terbakar. Kami tidak sabar dengan melihat keadaan itu. Nampaknya hati pun akan pecah. Sedemikian rupa poster ditaruh di tembok-tembok. Dan kini ada orang gair yang lain pun juga. Ada orang-orang gair pun juga membuka poster itu. Dan mereka menulis bahwa dengan melihat itu mereka pun menangis. Bahwa jadi saya menulis kepada mereka bahwa berdoalah kalian kita terhadap musuh, dari keburukan musuh dan kejahatan dan meningkatnya musuh dalam kezaliman mereka dan kebencian mereka. Itu kadang-kadang kita mendapat pelajaran dari mereka. Jadi pelajaran itu hendaknya harus kita perhatikan, dan lebih dari sebelumnya kita harus lebih banyak berdoa. Dengan meningkatkan ikatan kita dengan Tuhan, kita harus menjadikan pelajaran untuk fana kepada Tuhan. Orang yang seperti itu, mereka itu memanggil kematiannya sendiri. Jadi orang yang menghinakan para pilihan Allah, selalu dia akan hancur. Orang-orang ini pun juga kalau mereka tidak menghindar dari gerakan mereka, maka sebagaimana lekram itu berjalan pedang Tuhan itu, seperti itulah kepada mereka juga akan berjalan pedang Tuhan itu. Jadi rasa sakit kita dan rasa perih kita dan jeritan kita kemukakanlah di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan supaya Allah menjadikan orang yang seperti itu ibrat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu majlis pada bulan April pada 1904 beliau bersabda bahwa saya demi untuk jemaatku saya berdoa pada saat itu, maka datang ilham kepada bahwa pergi jauhlah dari pesan dunia dan wasahikum hancurlah sehancur-hancurnya. Di dalam hati saya, kenapa dinisbahkan menghancurkan itu ke arah saya? Maka pandangan saya tertuju kepada doa yang tertulis di bait doa pada tahun yang lalu, dan doa itu adalah ya Rabbi fasma' doai wa mazzika adaika wa adai wanjiz wa'adaka wansur abadaka wa arina ayyamaka wa syahir lana husamaka wa la tazar minal kafirina syarira.
yakni wahai Tuhan kami, dengarlah doa kami dan hancurkanlah musuh-musuh kami dan penuhilah janjimu dan tolonglah hamba Engkau dan perlihatkanlah hari dan hunuslah pedang Engkau dan janganlah Engkau tinggalkan di antara orang-orang yang ingkar. Jadi banyak sekali orang-orang yang ingkar, tapi sebagian orang-orang yang ingkar yang kejahatan sampai kepada puncaknya. Jadi doa itu adalah untuk mereka. Jadi dengan doa dan ilhamnya dapat diketahui bahwa ini adalah saat pengabulan doa saya. Kemudian bersabda bahwa sunat Allah itu berjalan seperti itu, bahwa di jalan para utusannya dan hambatan-hambatannya itu dihilangkan. Atau ini adalah merupakan hari fazal yang besar dan iman kepada Tuhan menjadi bertambah, bahwa bagaimana dia menzahirkan perkara-perkara itu. Dan pemandangan ini hari dewasa ini pun juga dia perlihatkan kepada jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Di satu sisi ada caci maki, kemudian ada kemajuan. Memang ada orang-orang yang baik di negeri itu, dalam negeri sebagaimana saya katakan bahwa dia orang-orang itu menurunkan poster itu dari rumah mereka, dari pintu jendela tembok-tembok rumah mereka, tapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang diam. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda, memang benar, tapi mereka itu tidak bisa bicara. Tapi ada bagian yang terpelajar, yang tertulis dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris mereka menyeru, berteriak terhadap melawan permusuhan yang begitu keras. Jadi hendaknya dibaca supaya kita selamat daripada kejahatan mereka, supaya negara selamat dari tangan orang-orang yang jahat, supaya orang-orang Ahmadi itu terhindar dari kejahatan para golongan keras itu. Sebagaimana saya katakan bahwa orang-orang Ahmadi dengan doa dan lebih dari sebelumnya perlu menjalani hidupnya seperti di berbagai kota, di berbagai tempat. Itu terhadap orang Ahmadi, orang-orang jahat ini, banyak itu program-program mereka untuk menghancurkan jemaah. Tetapi Tuhan kita adalah khairul makirin. Tuhan yang menghancurkan rencana-rencana mereka, dan itu dibalikkan kepada mereka. Dan dialah yang sampai sekarang dari semua upaya-upaya jahatnya itu Tuhan menjaga kita. Jadi janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Sebagaimana saya katakan bahwa sebelumnya pun juga beberapa waktu yang lalu saya menarik perhatian jemaat pada perkara ini, bahwa amal-amal kita sesuaikanlah dengan keredaan Allah. Secara berjamaah tunduklah ke hadapan Tuhan, maka di waktu yang tidak lama akan terjadi revolusi. Dan dengan penuh keseriusan kita harus menaruh perhatian kepada doa. Berkenaan dengan untuk menaruh perhatian kepada doa, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa doa dan zaman di antara zaman pengabulannya kadang-kadang terjadi ujian demi ujian. Sedemikian rupa ujian itu datang sehingga pinggang itu dipecahkan. Tapi orang yang bersabar dan yang berfitrat baik di dalam ujian-ujian itu dan kesulitan itu, dia melihat harumnya aroma pertolongan Tuhan dan melihat dengan firasatnya. Kemudian sudah itu akan datang pertolongan. Dengan kedatangan ujian itu ada rahasia juga, dan untuk berdoa akan menjadi bertambah. Karena pada saat itu tambah kegelisahan demi kegelisahan itu terus meningkat, maka seperti itu juga dalam ruh itu akan ada kelezatan. Dan inilah dari antara salah satu sarana pengabulan doa. Jadi janganlah khawatir dan jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, dan jangan berpikir bahwa doa saya tidak dikabulkan atau tidak terkabul. Dan keraguan yang seperti itu adalah menjadikan manusia ingkar kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengabulkan doa. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, maka manusia itu ingkar secara tidak sadar. Jadi pekerjaan kita adalah menciptakan keteguhan
supaya syarat-syarat daripada doa perlu kita ada perhatian ke arah itu, yang dimana ada beberapa bagian saya ambil dari kutipan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kita hendaknya harus tegak pada keyakinan bahwa sabda firman Tuhan tidak akan pernah salah. Ketika Allah berfirman bahwa ujibu da'watad da'i iza da'ani, bahwa jadi doa itu mintalah dengan syarat, menjalankan syarat-syarat, saya akan kabulkan, maka tidak ada sebab kita harus putus asa. Jadi waktu pengabulan itu Tuhan letakkan. Jadi setiap ujian itu Tuhan akan menjadikan kita tunduk kepadanya, maka kita pun juga akan melihat pengabulan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ada satu kutipan dulu lagi yang beliau sabdakan. Beliau bersabda bahwa ingatlah bahwa tidak ada doa manusia yang mendapat berkat dari doa kalau dia tidak bersabar dengan secara luar biasa, dan secara luar biasa dia terus berdoa dan jangan pernah berbursang kepada Tuhan. Dia jadikan anggaplah dia itu segala-galanya. Akan tiba waktu ketika Tuhan itu akan mendengar doa-doanya dan akan menjawabnya. Barang siapa yang menggunakan, dia tidak akan pernah bernasib malang. Dia pasti akan menang. Kudrat Tuhan itu tidak terhitung. Yang untuk penyempurnaan manusia, dia telah menetapkan cara undang-undang supaya dia lama bersabar, dan barang siapa yang undang-undang itu dia harus robah, seolah-olah dia di hadapan Tuhan, dia lancang di hadapan Tuhan. Jadi hendaknya diingat juga bahwa sebagian orang itu kadang-kadang tidak sabar dan dia menginginkan itu supaya itu cepat. Saya katakan bahwa kalau ada yang tidak bersabar, maka apakah dengan tidak bersabar, apakah Tuhan itu rugi? Hanya dia merugikan sendirinya. Lihatlah bahwa Hazrat Yakub alaihi salatu wassalam, anaknya itu ketika dengan kejahatan saudara-saudaranya itu dia terpisah, maka sampai 40 tahun dia berdoa untuk beliau. Kalau dia cepat-cepat maka tidak akan ada akibatnya. Dan dia beriman kepada kekuasaan Tuhan. Akhirnya sesudah 40 tahun dengan doa itulah yang menariknya membawa Yusuf. Seperti itu dalam waktu yang lama itu, di dalam waktu yang lama itu kadang-kadang orang yang mencaci itu katanya kamu mengingat Yusuf dengan tidak berfaedah, namun dia mengatakan saya mengetahui yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya dia memang tidak mengetahui, tapi dia mengatakan bahwa inni la ajidu riyaha Yusufa laul. Jadi sebelumnya dia hanya mengetahui bahwa doa itu panjang, rangkaian doa itu berdoa. Kalau Tuhan ingin menjauhkan dari doa, maka pasti dia akan jawab dengan cepat. Tapi dengan panjangnya rangkaian ini adalah merupakan bagian dari pengabulan doa. Karena bahkan orang yang sampai bakhil pun tidak akan, bahwa kalau yang meminta itu lama di pintu, maka pasti dia akan ada saja yang dia kasih kepadanya. Kemudian doa-doa kita pun juga adalah seperti hati kita dan kegelisahan hati kita, dan bukan karena aniaya kepada jiwa kita, bahkan kita adalah merupakan bagian dari kezaliman itu yang, atau kita itu menjadi bagian dari mangsa itu, kezaliman itu, yang akibat itu kita mengimani imam zaman. Karena mengimani imam zaman, kita menjadi mangsa dari kezaliman itu, karena pada zaman ini kita telah menjadikan Tuhan, telah mengimani kekasih Tuhan. Jadi sesungguhnya kita demi untuk Tuhan semuanya kita sabar tahan itu, menahan itu. Jadi kalau kita sabar untuk itu, maka pasti dia akan mengabulkan doa kita, dan dia tengah mendengar itu. Jadi kemajuan Ahmadiyah adalah merupakan bukti dari hal itu. Tuhan itu beserta kita. Sebagaimana saya telah memberitahukan bahwa upaya-upaya musuh sangat keras, dan itu ada. Dan ini kan dunia Tuhanlah yang mana Hazrat bahwa merupakan janji yang dia janjikan kepada Masih Maud. Dan untuk menguatkan iman kita,
Allah memperlihatkan pemandangan itu bahwa dengan program-program musuh itu dihancurkan. Dan tidak hanya di Pakistan saja, bahwa kan di berbagai belahan dunia pun juga penentangan. Tapi kemajuan jemaat tidak terhenti. Ketika saya pergi di parlemen Eropa, maka seorang wartawan menyatakan bahwa dibandingkan orang Islam yang lain, jumlah kalian itu berapa. Jadi maka terpikir oleh saya bahwa dia sesudah bertanya tentang jumlah, dia ingin bertanya bahwa kemudian di dunia ini kalian yang menyeru kedamaian, jadi kalian ingin kembangkan itu, jadi jumlah kalian sebegitu rupa sedikitnya, apa artinya itu, katanya. Maka saya teringat saya jawaban Hazrat Khalifatul Masih Salis yang ketiga dan yang diberikan kepada wartawan Eropa. Jadi berapa jumlah Tuan? Katanya 93 itu dia menjadi 10 juta, maka hitunglah bahwa dalam sekian waktu berapa jumlah kami ini, bahwa Jemaat Ahmadiyah 123 tahun dan dengan karunia tahun kami menjadi puluhan juta. Maka waktu itu tidak lama bahwa jadi kami akan nampak menjadi jemaat yang paling banyak di dunia. Jadi ketika saya menjawab itu, bahwa soal kaum kalian itu mungkin dia mengatakan ya terpikirlah untuk benak saya, katanya. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa asal bukan untuk meraih maksud dunia, bahkan untuk pemerintahan Tuhan itu kita harus tegakkan. Jadi dengan cinta kasih, dan untuk menyebarkan itu adalah dengan cinta kasih. Jadi kita dalam cara apapun kita tidak perlu khawatir bahwa jadi kezaliman musuh kita dengan bisa dia geserkan dari pekerjaan kita atau menjadi penghambat untuk kemajuan kita. Jadi bangsa yang maju Tuhan perlihatkan, dan tidak hanya sekedar dia memperlihatkan pemandangan kemajuan, bahkan di dalam kehidupan yang akan datang pun juga dengan kekasihnya dan orang yang menentang itu, kita dengan melihat gambaran daripada mereka akan menyediakan sarana-sarana untuk ketentraman kita. Ayat yang saya baca di awal itu memberikan gambaran akan peta ini, keadaan ini. Beliau bersabda, qalu rabbana galabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dalin. Yakni para penentang mengatakan bahwa wahai Tuhan kami, jadi kemalangan kami menguasai kami. Rabbana akhrijna minha fa inna zalimun. Wahai Tuhan, kami keluarkanlah dari ini. Jadi dari neraka ini keluarkanlah kami. Kalau kami melakukan untuk kedua kali, maka kami di antara orang-orang yang aniaya. Qala sa'ufiha wa la tukallimun. Jadi akan mengatakan bahwa kamu akan kembali ke situ dan janganlah berbicara dengan saya. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di antara hamba saya ada golongan yang selalu mengatakan, wahai Tuhan kami telah beriman, jadi ampunilah kami dan kasihanilah kami, dan Engkaulah yang paling baik di antara orang yang pengasih sikhriya hatta ansaukum zikri wa kuntum minhu tadhakun. Jadi kamu telah menjadikannya mengejek-ejeknya sehingga mereka melalikan kamu dari mengingat saya, dan mereka itu inni zatahumul yaum basabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya hari ini mereka yang bersabar, saya berikan ganjaran bahwa mereka inilah mereka orang-orang yang sukses. Jadi inilah akibat dari orang yang melakukan permusuhan, itu dia jauh daripada pesan dunia.
Jadi ketika pergi ke dunia yang di akhirat, ketika pintu kemenangan itu terbuka, maka mereka akan mengatakan bahwa kemalangan kami membawa kami kemari. Jadi wahai Allah, kembalikanlah kami. Jangan kami dikembalikan dalam keadaan tidak setia. Tapi Tuhan akan mengatakan bahwa inilah peraturan saya. Jadi kamu harus merasakan azabku, dan inilah masuklah kamu dalam neraka. Tidak ada panggilan seruan kamu yang kami akan jawab. Jadi perseruan yang Allah mereka seru, maka di dunia ini pun juga di amal orang yang baik itu dia akan dengar, bukan orang yang seperti itu. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan dengan orang-orang itu yang mereka itu melawan para utusan Tuhan. Tuhan yang setiap saat dia menunggu hambanya memohon ampun kepadanya. Jadi kapan dia akan mengingkar? Di sini itu akan mendapat ganjaran amal. Jadi amal yang kamu lakukan di dunia, gerakan yang kamu lakukan di dunia, yakni kalian menyakiti hamba-hambaku di hadapanku dan untuk menegakkan keagungan, jadi kamu memperlakukan itu pekerjaan sebagaimana pekerjaan saya ingin dia tingkatkan, maka kamu berusaha membuat hambatan dalam pekerjaan, tidak hanya mencegah orang lain untuk, bahkan kezaliman pun dia jadikan sampai puncaknya. Orang yang membaca kalimat saya, kalian itu ejek-ejek mereka, bahkan kamu pun membunuh mereka. Jadi apa perlunya kalian meminta maaf? Jadi kini tidak ada yang didengar dari permintaan kalian. Pergilah ke jahanam. Allah akan berfirman, sesungguhnya hari ini hambaku yang sesuai dengan perintahku, sesuai dengan janjiku, dia beriman kepada pilihan Tuhan, utusan Tuhan, mereka itulah yang layak, yang saya akan kasihani mereka sama dengan kata-katanya, dan saya berikan tempat di dalam surgaku. Dan setiap kezaliman yang diberikan kepada mereka akan menjadikan kasih sayang Tuhan itu tertuju kepada mereka. Di dunia ini hukumannya itu akan ditingkatkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang menganiaya hamba-hambaku dan orang-orang yang mengejek sedemikian rupa menjadikan buta sehingga kamu pun lupa dalam mengingat saya, kamu lupa pada perintah bahwa orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan membunuhnya itu akan membawa kalian kepada api neraka. Kamu lupa akan janji itu bahwa kalian menunaikan hak-hak hamba Allah dan Tuhan, namun kalian lupa. Jadi kalau kalian melupakan perintah-perintah Tuhan dan melupakan ingat padanya, dan kalian itu melanggar perintah Tuhan, maka kini tidak ada ikatannya saya dengan kamu. Orang-orang yang teraniaya, kalian rampas hak-haknya. Kamu bakar itu, dan kamu mengambil harta-harta itu, menguasai harta itu, dan kalian berusaha mendatangkan kerugian pada bisnisnya. Kalau ada bisnisnya mereka, kalian makan uangnya. Walhasil kezaliman itu begitu besar daftarnya yang kalian lakukan. Kini hukuman neraka pun adalah sudah ditetapkan untuk kalian. Kelembutan dan cara apapun itu jangan berbicara dengan saya dan dengan aku. Dan berkenaan dengan orang yang mohon ampun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kalian, kesabaran kalian dan keteguhan kalian dan keteguhan dalam iman dan akibat daripada ikatan denganku dan akibat tunduk di hadapanku, dan akibat kalian akan dihitung di antara orang-orang yang sukses. Dan kasih sayang Allah kalian itu menjadi
faktor kasih sayang Tuhan. Dan kalian meraih kasih sayang Allah. Jadi inilah dari ayat ini bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah mengikutkan kita dalam orang yang meraih karunia ilahi. Setiap kelemahan kita dan menjauhkan semua itu oleh Allah, dan dengan penuh keteguhan perhatian kita tertuju kepada doa, dan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر